Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan saya Ibu Natalina Simaremare dalam pembelajaran kita kali ini tentang materi peluang untuk kelas 12 SMK semester 1. Oke, saya akan memulai materi kita. Saya share screen. Baik, ini adalah materi kita peluang kejadian. Adapun subtopik kita pada hari ini adalah peluang kejadian, komplementer peluang, dan juga frekuensi harapan. Langsung saja kita ke tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, memahami konsep dasar peluang dan ruang sampel. Selanjutnya, menghitung peluang suatu kejadian. Yang ketiga, memahami konsep peluang komplementer. 4. Menyelesaikan soal-soal terkait peluang dan frekuensi harapan. Materi hari ini pengertian peluang, komplementer peluang, frekuensi harapan, dan nanti juga kita akan membahas contoh-contoh soal. Mari kita mulai. Apa itu peluang? Peluang merupakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Dengan rumus PA adalah perbandingan jumlah kejadian yang mungkin dengan jumlah kejadian yang diinginkan. Nah, rumus peluang adalah PA sama dengan NA per NS, di mana NA adalah banyaknya anggota dari kejadian A dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Adapun rentang nilai peluang, peluang memiliki rentang nilai dari 0 hingga 1. Kejadian yang peluangnya 0 disebut dengan kejadian yang mustahil, sedangkan kejadian yang peluangnya 1 disebut dengan kejadian pasti. Istilah-istilah di samping sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan berkaitan dengan peluang terjadinya suatu kejadian, yaitu mustahil, kecil kemungkinan, mungkin saja, atau pasti. Kita masuk ke ruang sampel kejadian. Ruang sampel atau disimbolkan dengan S adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Kejadian A adalah himpunan bagian dari ruang sampel, yaitu hasil-hasil yang kita harapkan terjadi. Contoh, jika melempar sebuah dadu, ruang sampel S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika kejadian A adalah angka genap, maka A sama dengan 2, 4, 6. Contoh, sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya angka ganjil. Sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya angka ganjil. Penyelesaian ruang sampel atau S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NS-nya sama dengan 6. Kejadian A atau angka ganjil. Nah, angka ganjil dalam dadu itu 1, 3, 5. Sedangkan kalau kita telusuri, angka genap itu adalah 2, 4, 6. Banyaknya elemen ruang sampel ada 6. Banyaknya kejadian angka ganjil ada 3. Maka peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 6. Hasilnya adalah 1 per 2. Sekarang kita masuk ke peluang komplementer. Kejadian komplementer, jika A adalah suatu kejadian, maka kejadian komplementer dari A ditulis A komplement. A aksen adalah kejadian yang tidak termaksud dalam A. Rumus peluang komplementer sama dengan peluang A komplementer sama dengan 1 dikurang peluang A. Contoh, sebuah dadu dilempar 1 kali, tentukan peluang tidak muncul angka genap. Nah, langsung saja ya penyelesaiannya. Kejadian muncul angka genap A sama dengan
2, 4, 6. Seperti yang saya jelaskan di slide yang sebelumnya. Selanjutnya, peluang muncul angka genap, PA sama dengan NA per NS, sama dengan 3 per 6, sama dengan 1 per 2. Peluang tidak muncul angka genap atau komplementer dari A sama dengan 1 dikurang setengah sama dengan setengah. Selanjutnya, materi kita adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan atau ekspektasi dari suatu kejadian merupakan jumlah kejadian yang diharapkan terjadi ketika percobaan dilakukan berulang kali. Frekuensi harapan dari suatu kejadian A dapat dihitung dengan rumus EA sama dengan PA dikali N EA, di mana EA adalah frekuensi harapan dari kejadian A. Sedangkan PA-nya sama dengan peluang kejadian A dan N jumlah percobaan. Contoh, sebuah dadu dilempar sebanyak 60 kali. Berapa kali kita dapat mengharapkan munculnya angka 6? Nah, langkah pertama, peluang munculnya angka 6 pada satu kali lemparan adalah 1 per 6. Jumlah percobaan N adalah 60 kali. Maka frekuensi harapan E6 adalah E6 sama dengan P6 dikali N sama dengan 1 per 6 dikali 60 sama dengan 10. Nah, sudah selesai materi kita. Sekarang kita siap-siap untuk kuis. Pertanyaannya ya, kuis ini bersama-sama kita kerjakan. Ada berapakah anggota ruang sampel dari percobaan melempar 2 buah koin? Kalian bisa membayangkan koin dilemparkan. Nah, bagaimana eh, ruang sampelnya? Nah, jumlah anggota ruang sampel pada pelemparan 2 buah koin adalah 4. Di mana koin yang pertama itu terdiri dari gambar dan angka, koin yang kedua juga gambar dan angka. Nah, titik-titik sampel yang dapat kita lihat adalah GG atau gambar-gambar, kemudian angka gambar. Selanjutnya yang ketiga gambar angka, dan yang terakhir angka-angka. Jadi keseluruhan ruang sampelnya ada 4. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Pada pelemparan 2 koin, berapakah peluang munculnya sisi gambar pada kedua koin? Ayo, nah NA-nya sama dengan 1, NS-nya sama dengan 4, maka peluang A sama dengan 1/4. Yang Ibu tandai dengan warna pink ini adalah keduanya gambar. Jadi NA-nya 1 dan NS-nya tadi 4. Gampang bukan? Ya. Selanjutnya, ada berapakah anggota ruang sampel dari percobaan melemparkan 2 buah dadu? Ada berapa? Iya, bagus sekali. Ada 36. Jumlah anggota ruang sampel pada pelemparan 2 buah dadu adalah 36. Nah, ini tabelnya sudah saya buat di sini. Kita mulai dari dadu yang pertama sampai dadu yang keenam. Kemudian dadu yang kedua 1 sampai 6 juga. Kemudian masing-masing di kolom yang pertama ini dadu 1, dadu 2, 1, maka 1, 1. Titik sampel yang pertama itu 1, 1, kemudian 1, 2, kemudian 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Dilanjutkan ke kolom yang kedua, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, dan seterusnya. Ini jika kita hitung semuanya ada 36 sampai yang terakhir ini 6,6. Jadi jika ditanya ada berapa anggota ruang sampel dari percobaan melemparkan 2 buah dadu, jawabannya adalah 36. Selanjutnya, dalam pelemparan 2 buah dadu, berapakah peluang munculnya satu dadu bermata genap dan satu dadu bermata ganjil? Ayo, berapa? Iya, ini dia jawabannya.
Jadi Na-nya 18, yang manakah itu? Nah, sudah ada diberi tanda warna pink di sini. Yang pertama ini 2,1, satu genap, satu ganjil. Kenapa tidak terpilih 11 dan 31? Karena keduanya ini ganjil. Lalu kenapa 2,2 tidak terpilih? Karena keduanya ini genap. Yang diinginkan di soal kita adalah satu dadu bermata genap dan satu dadu bermata ganjil. Jadi titik-titik sampelnya ada 18, yaitu 2,1, 41, 61, 12, 32, 52, 23, 43, 63, 14, 34, 54, 25, 45, 65, kemudian 16, 36, 56. Jumlahnya ada 18 dan NS-nya 36, maka peluang A-nya sama dengan 18 per 36. Kita sederhanakan menjadi 1/2. Selanjutnya, ada berapakah anggota ruang sampel dari percobaan pengocokan satu set kartu remi? Iya, betul sekali. Satu set kartu remi terdiri dari 52 kartu. Nah, satu set kartu remi itu ada angka-angkanya mulai dari 2 sampai 10, kemudian J, Q, dan Q, kemudian yang A sini yang 1. Kemudian gambar kartunya mulai dari sekop atau yang berbentuk daun seperti ini, hati berbentuk love seperti ini, diamond seperti ini, dan klub daun yang keriting seperti ini. Jadi jika kita jumlahkan semuanya ini ada 52 kartu. Baik, selanjutnya berapa peluang terambilnya kartu tanpa angka dalam pengocokan satu set kartu remi? Ibu ulangi. Ibu ulangi ya. Berapakah peluang terambilnya kartu tanpa angka dalam pengocokan satu set kartu remi? Ya, banyaknya anggota kejadian kartu tanpa angka sama dengan 16. Itu berarti yang J, Ki, King, dan As. Berarti ini ada 4, ke bawah juga 4, berarti ada 16. Mudah bukan? Nah, bagaimana dengan peluangnya? Peluang terambilnya kartu tanpa angka dalam percobaan pengocokan satu set kartu remi adalah NA-nya tadi 16, kemudian NS-nya ada 52, maka peluang A sama dengan 16 per 52, sama dengan 4/13. Oke, sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kamu. Oh ya, jangan lupa jika belum memahami, boleh video ini diulang-ulang kembali. Sampai di sini, terima kasih, salam dan bahagia.